Halo, selamat pagi anak-anak. Kesempatan kali ini kita akan belajar tentang lingkungan sahabat kita. Kita akan membahas tentang siklus air. Nah, semua makhluk di bumi membutuhkan air. Manusia, tumbuhan, dan hewan semuanya membutuhkan air. Air digunakan oleh manusia untuk berbagai macam kegiatan. Misalnya untuk mencuci baju, untuk minum, mandi, mencuci piring, mencuci motor, dan lain sebagainya. Nah, kalian bisa menyebutkan beberapa fungsi dari air. Mungkin mulai dari bangun tidur sampai mau tidur, pasti kalian juga membutuhkan banyak sekali air ya. Air bisa ada di bumi karena ada pengaruhnya dari siklus air. Karena adanya siklus air ini, jumlah air di bumi selalu tetap, hanya bentuk dan tempatnya yang berubah ya. Selama siklus air berlangsung, air mengalami perubahan dari wujud satu ke wujud lainnya, tetapi akan kembali ke bentuk semula. Tahapan pada siklus air yang pertama adalah air laut. Karena panas matahari, maka dia akan menguap. Ini disebut evaporasi. Sedangkan pada tumbuhan atau makhluk hidup itu disebut transpirasi. Nah, uap air menuju atmosfer mengalami pengembunan hingga membentuk awan. Ini disebut dengan kondensasi. Awan-awan yang semakin tebal mengandung banyak titik air. Nah, karena semakin tebal nggak kuat menahan, akhirnya jatuh menuju permukaan bumi dalam bentuk hujan ataupun salju yang disebut dengan presipitasi. Nah, setelah mencapai tanah, air hujan atau salju yang mencair akan meresap ke dalam tanah dan bergerak menuju ke danau atau lautan. Nah, jadi ini selalu berputar terus-menerus, makanya air di bumi tidak akan habis. Tetapi walaupun demikian, kita harus berhemat dalam penggunaan air. Karena air bersih juga bisa berkurang. Tadi juga Miss Tulis sudah jelaskan tempat, bentuk dan tempatnya yang berubah. Jadi misalnya menguap dari laut, bisa saja airnya jatuhnya ke sawah ya, seperti itu. Jadi walaupun air ini tidak akan habis, kita harus tetap menghemat dalam penggunaannya. Sampai di sini paham ya tentang siklus air? Yes! Nah, Miss Tulis akan ngasih mau mengasih beberapa soal. Soal yang pertama, apa perbedaan evaporasi dan transpirasi? Yang kedua, apa manfaat siklus air bagi makhluk hidup? Oke, dua saja ya soalnya. Ini masuk S ketiga. Silahkan tulis jawabannya di kolom komentar. Terima kasih.